Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Reaktor nuklir bisa dietimologikan sebagai sebuah perangkat atau sistem yang difungsikan untuk mereaksikan unsur radioaktif, bisa uranium atau plutonium dan lain-lain, untuk mendapatkan reaksi berantai fisi bahkan fusi, yang nantinya dimanfaatkan sebagai sumber energi. Umumnya reaktor nuklir sengaja dibuat atau diciptakan agar dapat mereaksikan unsur radioaktif. Tapi apa yang terjadi seandainya reaksi fisi tersebut terjadi secara alami di alam tanpa menggunakan perangkat reaktor canggih? Ya, dan itulah yang terjadi di sebuah tambang uranium di Oklo, Gabon. Para ilmuwan digemparkan dengan penemuan reaktor alam tertua di dunia yang diketahui pernah aktif selama 100.000 tahun dengan menghasilkan daya hingga 100.000 watt atau 100 kilowatt pada 1,7 miliar tahun yang lalu. Dan kali ini Profesor Kardus akan mengulas lengkap fakta reaktor tertua di dunia ini. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tambang uranium Oklo adalah satu-satunya tempat di bumi ini yang super unik. Bagaimana tidak? Di sebuah bagian tempat di mana terdapat deposit uranium di tambang Oklo. Dulunya, sekitar 1,7 miliar tahun yang lalu, pernah terjadi reaksi fisi berantai alami, di mana uranium 235 fisil mengalami proses fisi berantai secara alamiah. Seperti halnya dalam reaktor nuklir, proses fisi alami juga dimoderasi oleh air hingga menghambat laju neutron, sama seperti dalam reaktor pada umumnya. Bedanya, dalam reaktor alami ini, daya yang dihasilkan tidak terlalu besar, hanya sekitar 100 kilowatt. Tapi reaksi tersebut berlangsung selama 100.000 tahun. Fenomena mengejutkan tersebut terungkap pada 1972 ketika fisikawan Prancis, Francis Ferrin, mengunjungi sebuah tambang uranium di Oklo, Gabon. Ferrin mengambil beberapa sampel uranium alam dari tambang tersebut dan kemudian dibawa ke Prancis. Ferrin bersama fisikawan lainnya kemudian memeriksa konsentrasi isotop uranium-238 dan uranium-235 dengan spektrometri massa. Mereka pun terkejut saat menemukan kandungan konsentrasi uranium-235 pada sampel uranium di Oklo tidak normal, yakni hanya 0,60%, dan uranium-238 sebesar 99,3%. Padahal seharusnya rasio uranium alam di dunia ini selalu memiliki konsentrasi isotop uranium-238 sebesar 99,3% dan isotop uranium-235 0,7%. Di tambang Oklo ini uranium-235-nya hanya 0,60%, dan itu sungguh tidak normal. Semua para ilmuwan berasumsi itu pasti ada penyebabnya, karena pengurangan rasio kadar konsentrasi bahan fisil seperti uranium-235 umumnya terjadi pada reaktor nuklir ketika bahan fisil telah mengalami reaksi fisi. Kemudian mereka pun kembali ke Oklo, Gabon untuk mengambil banyak sampel. Setelah diuji di lab, hal yang sama juga terjadi. Konsentrasi uranium-235 yang didapat bervariasi di bawah standar, yakni 0,7%. Ada yang 0,65%, ada yang 0,6%, bahkan yang terendah hingga 0,44%. Hingga para ilmuwan meyakini semua keanehan ini disebabkan terjadinya reaksi fisi alami di tambang Oklo sekitar 1,7 miliar tahun yang lalu. Mereka berasumsi dan berhipotesa, ya, diketahui sekitar 1,7 miliar tahun yang lalu, tambang Oklo memiliki kelimpahan deposit uranium yang lebih tinggi dari saat ini. Dengan melimpahnya jumlah deposit, peluruhan isotop-isotop uranium fisil kemudian terjadi dan menghasilkan reaksi superkritis yang menghasilkan pelepasan neutron hingga kemudian membelah nuklida bahan fisil secara berantai. Ditambah air tanah dari permukaan yang membanjiri bahan fisil kritis tersebut. Air
otomatis berfungsi sebagai moderator alami. Panas fisi yang dimoderasi kemudian mendidihkan air yang diketahui dapat menghasilkan energi sebesar 100 kW. Dan hebatnya lagi, reaktor alami tersebut bertahan hingga 100.000 tahun sebelum kemudian berhenti ketika kekritisan bahan fisil yang terhenti. Ya, dan demikian sekilas informasi tentang reaktor uranium alami di tambang Oklo. Profesor Kardus dari Oklo mengabarkan